strateginya adalah kita kan uh, provider untuk build to suit warehouse. Dengan demikian kita lock in long term contract dengan klien. Jadi kita itu selama pandemik ini, PSBB ini masih terikat kontrak. Jadi klien masih membayar rental sesuai kontrak. Memang ada beberapa yang asking for relaxations atau deferred payment, tapi secara overall itu impact-nya sangat minim terhadap performance MMP ya. Dari sisi revenue itu cuma less than 2% dari total pendapatan sewa kita. Jadi hanya ada beberapa tenant yang melakukan permintaan untuk relaksasi pembayaran sewa seperti diskon beberapa persen untuk beberapa bulan ke depan, nah sisanya itu dibayar untuk bulan-bulan berikutnya seperti itu. Jadi impact-nya nggak terlalu berat lah, nggak signifikan. Baik. Paling tidak ini berarti bisnisnya tersustain karena masih terikat kontrak Pak Asa ya. Tadi juga dikatakan ada yang meminta keringanan berupa diskon maupun restrukturisasi. Kalau kita berbicara mengenai keringanan yang diminta oleh klien, seberapa masih aman bisa dipenuhi oleh perseroan Pak agar bisnis Anda juga tetap sustain? Masih cukup aman ya. Yang seperti saya bilang tadi, yang dampak terhadap pendapatan MMP itu dengan permintaan-permintaan seperti ini itu cuma kurang dari 2% dari total pendapatan. Ke depan memang kontrak-kontrak kita kan masih cukup panjang ya, 2000 sampai kita punya weighted average lease expiry itu sekitar 2-3 tahun. Jadi diharapkan dalam waktu 2-3 tahun ke depan kan ekonomi udah mulai rebound, jadi diharapkan akan tetap sustain. Baik, kita asumsikan 2-3 tahun nanti ekonomi ini yang kita doakan bersama juga nih Pak Asaya bisa kembali recover. Tapi untuk menuju ke sana dan sepertinya pandemi belum akan kelar dalam waktu dekat ini, bagaimana kira-kira Pak? Apa yang sudah diantisipasi juga in case klien-klien Anda juga sudah mulai banyak yang mengalami dampak sangat berat. Mungkin bisa dikatakan bahkan bisa jadi collapse bisnisnya. Ya, ini juga kalau kita telah lagi profile klien kita ya, sebagian besar itu merupakan klien-klien dari sektor yang cukup resilient, ya, cukup tahan terhadap guncangan ekonomi gitu, seperti FMCG, e-commerce. Memang ada pergeseran seperti sektor otomotif itu kan cukup terpukul ya situasi belakangan ini ya. Tapi di lain sisi ada peningkatan permintaan dari sektor e-commerce lain gitu yang melakukan bisnis seperti staple goods atau logistik untuk marketplace gitu ya. Bahkan ada beberapa inquiry baru untuk penambahan gudang, ada yang mulai bicara untuk perpanjangan kontrak. Jadi diharapkan sih dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan bisnis masih akan tetap sustain. Ada gambaran persentasenya Pak kalau kita berbicara mengenai sektor-sektor yang masih terpantau sustain dan resilience terhadap revenue perusahaan, kalau kita berbicara mengenai sektor yang resilience tadi Pak, berapa persentasenya? Lebih dari 70%.